Ya, salam sehat. Bandarmologi Kowal yang pertama, di mana emiten Kowal IPO 7 September 2022. Data sampai dengan 8 Agustus 2025. Ya, kita ke company profile ya. Di sini ada direksi ya. Nah, ini komisaris ya, maaf, komisaris. Pegang saham sebesar 6%. Kemudian Sujaka Lice itu 48%. PT Seluas Lautan Indonesia 5,5%. Nah, di sini anak perusahaan itu PT Dayak Membangun Pratama. Ini Dayak Membangun Pratama, Dayak Membangun Pratama. Jadi dari sini kelihatan bahwa perusahaan ini dari Kalimantan ya. Dia produksi koal atau batu bara, koal mining. Ya, kita langsung ke ini, di mana IPO date di 7 September 2022 dengan nama Black Danamon Resources Tbk dengan underwriter SF atau Surya Fajar Sekuritas, harga IPO sebesar Rp100. Terus lembar saham waktu IPO itu 1 juta ya, 250 juta, 1 miliar 250 juta, itu setara dengan 20% saham pabrik. Founder share sendiri itu di 80%. Nah, seiring berjalan waktu ada perubahan 16%, jadi saham publiknya bertambah 16%, founder share berkurang 16%. Jadi menurut saya ini tidak bagus ya untuk perusahaan yang baru IPO, di mana founder share telah jualan ya 16%. Itu. Jadi ya mungkin diguyur jadi perusahaan apa? Saham ini diguyur, harganya turun. Itu ya. Jadi kita langsung ke data. Nah, last price di hari Jumat kemarin tanggal 8 Agustus 2025 itu di harga 33. Jadi jelas ini perusahaan dalam FCA ya, full call action, naik 3,13%, 1 tick ya. Di mana harga IPO 100%, Rp100. Jadi saham ini turun sebanyak minus 67%. Jadi diperlukan kenaikan 200% lebih untuk kembali ke harga IPO. Di mana low price-nya di angka 30, ini rank 200 hari. AVG price di Rp37, sedangkan high price di Rp50. Jadi saham ini masih di bawah rata-rata. Sedangkan asing cuma 0,05%, ya, sangat sedikit. Ya, kita ke seller dan buyer. Sellernya 35% IH, 32% SF, SF adalah underwriter, 31% MG, MG biasa,
sekuritas yang sering dipakai oleh trader maupun investor ya, untuk buy di IPO ya. AO kecil, retail juga kecil ini, cuma 2% ya retail ini. Total 100%. Di sini asing tipis sekali jual belinya, jadi 3% dari selama 2 tahun. Oh ya, selama perusahaan ini telah melantai di bursa selama 2,9 tahun, jadi hampir 3 tahun. Ya, di sini ada yang beda ya. Di sini kan saham publiknya 2 juta miliar 276 juta lebih lembar saham ya, saham publiknya. Sedangkan yang dijual dan dibeli itu melebihi angka ini. Jadi sudah 36% saham publiknya, lebih lagi buy dan sell-nya. Jadi ibaratnya free float itu 100%, ya, ini sudah lebih dari 100%. Jadi founder share jualan. Ya, ini 102 di sini ya. Jadi ada kelebihan dari free float sebanyak 2%. Otomatis itu ambil dari founder share. Itu ya, ini harga rata-ratanya. CP 87, YP nyangkut di atas, CC nyangkut di atas, XC nyangkut di atas, SF, SQ nyangkut di atas, NI nyangkut di atas. Pada nyangkut ya. Nah, tapi bandarnya di sini ini kurang lah untuk jangka panjang ya. YP jelas, CC enggak, XC juga enggak, CP juga enggak kalau invest ya. Jadi ini trader ya. Anggaplah ini ya, asumsi saya ya, asumsi ini trader. Nah, kalau dibandingkan dengan total share secara keseluruhan, jadi free float yang 36% itu jadi yang di buy sell 37,1%. Jadi melebihi free float. Jadi free floatnya minus 0,7%. Nah, mengurangi punya founder share, jadi founder share menguasai 63,6% dari tadinya 64%. Jadi dari jadi saham ini, oh ya nanti di chart bentuk lingkaran. Jadi saham ini ya, CP dengan harga 87, dia menguasai saham 8,8%, YP 179%, CC 170%, XC 172 rupiah, SQFL 199 rupiah, NI 179. Nah, free float 100%, 100 rupiah. Terus underwriter 100 rupiah. Jadi pada nyangkut. Ya, yang ini yang penting ya, karena ini yang memang di pasar. Nyangkut ini. Ya, tergantung kebaikan hati underwriter dan free float ini dijual enggak. Kalau dijual tambah kacau. Syukur-syukur ada yang akum ya. Nah, ini pada nyangkut di atas ya. Padahal last price-nya kan di 33 rupiah.
Nah, kita ke chart P atau lingkaran. Ini jelas distribusi karena orange-nya ini gede banget 45%. Ini adalah retail, anggaplah. Sedangkan CP, YP, CC tadi adalah yang buy, tapi ini bukan istilahnya brokernya, bukan broker hold atau invest, jadi ya trading, kesimpulannya untuk trading. Ya, ini distribusi. Nah, yang telah di buy sell itu melebihi dari free float karena ini minus ya, minus 2%. Jadi melebihi dari free float. Nah, di sini saham yang di publik yang tadi 36% ternyata melebihi ya, 36%. Nah, di sini ada minus 1% melebihi free float. Ya, jadi ya kurang bagus ya, intinya karena free floatnya udah di pasar, udah di market, banjir, ditambah dengan founder share juga jualan. Ya udah sangat banjir. Gimana saham itu akan naik ya? Nah, ingat, tetapi ini secara general dari waktu lahir sampai sekarang. Nah, kita nanti coba lihat chartnya kapan saham itu tanda-tanda mau berbalik arah. Ya. Nah, kita buat bandarmologinya lagi. Nah, kita ke chart ya. Nah, ini chartnya. Nah, ini ya, ini adalah low-nya. Nah, ini ada hijau, ini tanda-tanda mulai berbalik arah di tanggal 14 Januari 2024. 14 ya 14 Juni ya, 14 Juni 2024. Ya. Kita lihat secara keseluruhan. Nah, ini di sini ya 14 Juni 2024 sampai sekarang. Nah, coba kita buat bandarmologinya sejak itu. Sejak mulai tanda ketemu low-nya dan mantul. Ya. Ya, ini ya. Tanggal 14 Juni 2024 kita buat bandarmologinya. Di sini akumulasi. Ya. Akumulasi YP tertinggi, EP 22%, YP 25%, PG 17%, AG 9%, GR 10%, ini dan lain-lain. Anggaplah retail. Di sini akum ya. Semenjak reversal berbalik arah dari low-nya tanggal 14 Juni 2024, ini ada akumulasi. Tetapi sayang akumulasinya YP ya. EP ini sanksi kalau dia main panjang ya. Ya ini cuma prediksi saya ya, bisa salah ya. Bandar pun bisa pakai YP, ya. Bandar pun bisa pakai EP, ya. Tapi tidak lazim atau tidak biasanya seperti itu. Ya ini pakai feeling juga ya, plus feeling. Nah di sini ada yang GR, AG, PG, ya, GR ini lumayan. GR itu Panin Sekuritas ya. AG ini Kiwon ya. Tadi apa tadi? AG ya. AG itu Kiwon Sekuritas. Ini Aseng di sini ya, Aseng Invest ya. Panca Global Sekuritas, ini nggak tahu ya.
Nah itu ya, jadi bandarmologinya masih meragukan, tapi jelas ini akum ya. Karena dari tanggal 14 Juni 2024 sampai sekarang, di mana last price 32 ya, high price 33, oh ini low price ya, low price 32, high price 33, buy price nggak ada, kita nggak buy. AVG price di 32 juga sesuai dengan low price, open price 32, IPO price 100, sedangkan last price di 33 yaitu naik 3,13%. Ya ini akum ya, yang jelas setelah reversal dari low-nya dia berbalik arah, akum, tetapi lama banget. Jadi dari tanggal 14 Juni 2024 sampai sekarang setahun lebih ya, harga nggak kemana-mana ya. Jadi perlu ada perlu good news ya, mungkin laporan keuangannya udah disajikan atau udah dilaporkan ya. Laba misalnya, ketahuan laba besar misalnya, nah ini harus ada trigger untuk naik ya. Tapi yang jelas setelah reversal sih akum di sini, jelas banget akum ya. Ya kan 25%, 22%, 17%, 9%, 10%. Nah, ini kecil-kecil. 7%, 10%, 9% ya. Jauh. Yang jual juga apa? Retail ya, XL itu Ajaib Sekuritas, AI ini sebetulnya ya bandar juga AI, tapi AI itu UAB Kaihan. Ini MNC Sekuritas, ini BNI Sekuritas, ini Indo Primer Sekuritas, ini campur-campur. Ya. Itu ya gambaran bandarmologi saham Koal. Nah, ini chartnya ya. Saya anggap sideways ya. Ya, perlu good news dan perlu laporan keuangan yang memang saham ini kena FCA karena belum laporan keuangan. Ini ya. Saya cek laporan keuangan belum disampaikan, maka tato X ya. Ya, kita kembali ke judul. Salam sehat.